kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Jadi ibu absen dulu ya. Faja, Nafis, Heni, Nadila, Ia, Liana, hadir semua ya. Hadir. Baik, jadi di sini ibu akan menjelaskan tentang norma dalam kehidupanku. Sudah pada sarapan semua ini? Belum. Makanya kok lemes. Sekarang nyanyi dulu ya biar semangat. Ayo berdiri semua yuk. Hitung ya, ada 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan dan juga norma hukum. Siapa yang patut manusia terpuji, siapa yang patut manusia terpuji. Nah, apa yang akan terjadi jika di sekolah tidak ada aturan atau norma? Ayo, siapa yang tahu? Rame kelasnya. Betul, kelasnya tidak beraturan. Terus muridnya juga akan tidak menghargai gurunya, dia akan ramai sendiri. Terus di sini ada beberapa gambar. Ini termasuk gambar perilaku baik atau perilaku buruk ya anak-anak? Baik. Betul sekali, ini termasuk perilaku baik. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian norma, fungsi norma, jenis-jenis norma, dan akibat pelanggaran melalui pengamatan media PPT dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis norma dan akibat pelanggaran melalui media papan norma dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis permasalahan pelanggaran norma dan akibat pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari melalui LKPD dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang jenis-jenis norma dan akibat pelanggaran dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya yaitu pengertian norma. Apa sih yang dimaksud dengan norma itu? Norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa sih Bu makna dalam kehidupan itu? Nah, di sini disebutkan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur sangat menjunjung tinggi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup berupa tuntunan tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Itu maksudnya gimana Bu? Indonesia itu dikenal dengan bangsa yang sopan dan menghargai aturan. Aturan sendiri disebut dengan norma. Dengan adanya norma kita bisa tahu cara berperilaku dengan baik. Nah contohnya itu menghargai guru, terus berbicara sopan. Apakah norma itu ada di satu tempat Bu? Tidak, norma itu ada di mana-mana. Di sekolah ada, di rumah ada, di masyarakat juga ada. Nah, dengan kita mentaati semua norma yang ada di kehidupan, kita akan menjadi tertib, aman, dan juga nyaman. Selanjutnya ada fungsi norma. Di sini ada beberapa fungsi norma. Yang pertama, pedoman atau patokan agar setiap individu dalam masyarakat dapat berinteraksi dan hidup bersama dengan harmonis. Yang kedua, memberikan batasan-batasan tentang perilaku yang dianggap baik dan buruk dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, membantu menjaga keserasian dan keseimbangan dalam hubungan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Yang kelima, melindungi hak-hak hidup dalam bermasyarakat.
Dan yang terakhir, membantu masyarakat mencapai tujuan bersama seperti kesejahteraan, keamanan, dan juga keadilan. Bu, ini maksudnya gimana ya? Kok banyak sekali fungsinya? Di sini Ibu simpulkan bahwa fungsi norma itu sebagai pedoman dalam berperilaku atau bertingkah laku. Jadi kalau kita bertingkah laku sesuai dengan norma, kita akan hidup dengan tertib, nyaman, dan juga aman. Selanjutnya ada jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma ada berapa? 4. Yang pertama ada apa? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Di sini Ibu akan bahas satu-satu ya. Yang pertama ada norma agama. Apa Bu norma agama itu? Norma agama adalah seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci, perintah, larangan, dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya gimana Bu? Menunjukkan sikap menghormati dan perbedaan agama dan juga kepercayaan agama lain. Terus contoh pelanggarannya gimana Bu? Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Terus akibatnya gimana Bu? Dia itu akan merasa berdosa menurut ajaran agamanya, dan dia juga merusak hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Semisal ya, contohnya itu kan ada teman kalian yang sakit ya, nggak masuk 3 hari. Terus dalam hati kalian, oh iya temanku si A nggak masuk ya, ayo kita jenguk. Nah itu juga termasuk dalam norma kesusilaan. Terus apa sih Bu contoh pelanggarannya? Berbohong kepada orang tua atau guru. Nah akibatnya dia akan merasa bersalah dan tidak tenang secara hati nuraninya. Dia juga akan sulit dipercaya oleh orang lain karena sudah pernah berbohong. Terus norma kesopanan. Norma kesopanan itu bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup bermasyarakat. Contohnya, mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain, atau dalam bahasa Jawanya itu biasanya nyuwun sewu nggih, amit nggih. Kalau contoh pelanggarannya itu berbicara kasar kepada orang yang lebih tua. Nah, akibatnya dia akan dianggap tidak sopan atau dianggap durhaka oleh masyarakat sekitar. Seperti apa? Ini contohnya kalau melanggar berbicara kasar kepada orang yang lebih tua. Nah, terus dia akan dianggap tidak sopan oleh masyarakat. Kayak gimana Bu ngomong kasarnya Bu? Ya, itu kasar. Kayak gimana? Dia kayak dikasih orang tuanya baik-baik, jangan ikut ini ya, itu kayak gak baik atau gimana. Dia malah kayak temanku Bu. Malah ya memberontak, Nah, ini, gak bisa Bu. mengontrol emosinya. Nah itu termasuk ke dalam norma kesopanan. Terus yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum merupakan seperangkat aturan yang mengikat seluruh warga negara serta bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi atau akibat pelanggaran yang tegas. Maksudnya gimana Bu? Jadi aturan norma hukum ini aturannya dibuat oleh negara, yang dimana ketika kita melanggar aturan tersebut akan mendapatkan sanksi. Nah, ya kalau itu mencuri bisa dipidana, termasuk dalam norma hukum. Tapi yang melanggar, contohnya selalu mematuhi peraturan di sekolah, menyeberang di jalan raya melalui zebra cross. Terus yang contoh pelanggarannya melanggar rambu lalu lintas. Nah itu bisa dikenakan tilang atau denda. Nah, untuk pembelajaran kita lanjut dengan menggunakan media papan norma. Di sini Ibu punya papan norma. Ibu akan menyontohkan permainannya ya. Nah, di sini Ibu punya beberapa contoh norma-norma. Ibu contohkan ya, nanti kalian bantu menjawab. Menyapa guru ketika bertemu ini termasuk norma apa? Kesopanan. Jadi kita masukkan di norma kesopanan.
Kalau ini menerobos lampu merah sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ini termasuk pintar. Terus ini ada 2. Ayo siapa yang mau maju? Ayo, Mbak Heni sama Mbak Heni, Bu. Heni sama Nafis, ayo. Ini dipegang. Ambil 1 ini. Nah, ayo dimasak baca yang keras. Melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut norma agama. Ya, betul sekali. Kalau ini Menyontek saat ulangan sehingga dijauhi teman. ya, ini termasuk norma kesusilaan. Terima kasih, beri tepuk tangan. Jadi ini papan normanya sudah paham atau belum? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian menjadi setiap kelompoknya terdiri dari 6 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok akan mengerjakan tugas dan juga akan dipresentasikan ke depan ya hasil diskusinya. Setiap kelompok berisi 6 orang ya. Iya, Bu. Gimana, sudah selesai? Ya, Bu. Ayo, perwakilan yang maju ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan cerita di atas, diskusi dari kelompok kami, soal yang pertama yaitu berdasarkan cerita di atas apa saja tindakan Bimo yang melanggar norma. Yang pertama yaitu Bimo bermain game sampai larut malam sehingga besoknya terlambat datang ke sekolah. Apa pesanmu untuk Bimo agar dia menjadi anak yang lebih baik? Jawabannya, Bimo harus rajin, jujur, sopan, dan mematuhi aturan agar menjadi anak yang baik. Dan presentasi Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Iya, Bu. Tadi kan kita sudah belajar tentang norma ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa norma adalah aturan atau pedoman yang harus kita patuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kerukunan. Norma membantu kita membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik. Ada norma terbagi menjadi 4, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dengan mematuhi norma, kita dapat hidup rukun, saling menghormati, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum Ibu tutup, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu punya beberapa soal. Nanti dikerjakan secara individu ya. Iya, Bu. Nih. Ini diisi, namanya jangan lupa diisi ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah? Bu, sudah. Udah Ibu pulang, Bu. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Ibu mohon maaf apabila selama pembelajaran tadi ada kesalahan atau perilaku yang kurang mengenakan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.